Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan tadabbur surat Al-Syafaat ayat 41 sampai 49 yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Madya Dr. Haji Anies Malik Toha. Kami persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Zabil rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita rafa'kan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Jumat yang Alhamdulillah, meskipun tempatnya ini tempat yang sempit atau yang jamaahnya yang banyak ini? Jamaahnya banyak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaahnya yang banyak nih. Mudah-mudahan semakin bertambah banyak. Amin Allahumma amin. Amin amin amin. Tambah ganteng tambah banyak lagi. Ini Pak Ustadz nih. Alhamdulillah, kita malam ini pada malam yang kedua bulan Rabiul Awal kita bersama-sama memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tradisi yang sudah berakar di masyarakat kita, khususnya di Asia Tenggara ini ya. Alhamdulillah, dengan tradisi yang telah diajarkan oleh para nenek moyang kita untuk selalu berhormat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maha sempurna atau insan kamil yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang zaman dan menjadi panutan untuk manusia akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi atau termasuk hamba-hamba Allah yang mengikuti ajaran-ajarannya. Amin Allahumma amin. Dalam beberapa hadis baginda Rasulullah SAW dan juga dari al-aqwal al-ma'thurah daripada sahabat dekat baginda Rasulullah SAW, yang mana untuk memperingati Maulid Rasul SAW ini merupakan amalan yang memang sangat ditekankan dan amalan yang memang dalam rangka untuk selalu
menyemai dan menyuburkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, maka ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta atau mencintaiku, maka akan bersamaku di jannah. Mudah-mudahan kita semua bersama baginda Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah Zanjabil rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat yang mulai dari ayat ke-41 dan seterusnya dari surah As-Saffat, ya. Surah yang sudah kita mulakan beberapa waktu yang lalu, dan surah ini mengandungi berbagai makna dan juga mutiara hikmah yang apabila kita dalami, kita akan semakin mendapatkan mutiara-mutiara hikmah itu semakin banyak. Pada ayat yang ke-41 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum. Tuan-tuan dan puan sekalian, ulaika isim isyarah ini, ya, musyari ilaihnya adalah illa ibadallahi al-mukhlasin, yaitu mustasna munqati' yang diistisnakan ataupun dikecualikan dari orang-orang yang akan merasakan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, ya, orang-orang yang takabur, orang-orang yang menutup dirinya, menutup hatinya terhadap kebenaran, ya. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan mereka, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun, ya. Mereka orang-orang yang pendusta itu, yaitu orang-orang yang ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah atau kalimat tauhid, ajaran tauhid disampaikan kepada mereka, sikap mereka adalah sombong, artinya tidak mau menerima. Bahkan mereka membangga-banggakan status quo, membangga-banggakan tradisi nenek moyang mereka yang sesat, dan tidak mau menerima kebenaran kalimat tauhid ini. Maka semua itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Innakum ladza'iqul azabil adim. Sesungguhnya kalian semua, yaitu orang-orang yang pendusta, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong terhadap kebenaran itu, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih itu. Maka disitulah kemudian dikecualikan illa ibadallahil mukhlasin, ya, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebaran syirik,
yang hatinya dibersihkan, al-mukhlasin, ya. Ini adalah qiraah yang jumhur, ya. Adapun sebagian qurra membacanya illa ibadallahil mukhlisin, ya. Di mana kedua kata ini, al-mukhlasin ataupun al-mukhlisin, yang dimaksudkan adalah hamba-hamba Allah yang memang hatinya itu dibersihkan dari sifat-sifat syirik, sifat-sifat takabur, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat yang melawan kebenaran, ya. Maka hamba-hamba Allah yang demikian ini, yang hatinya dibersihkan dari sifat-sifat tercela ini, lahum rizqun ma'lum, mereka mendapatkan rizki atau beroleh limpah kurnia yang termaklum. Jadi limpah kurnia ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang ikhlas tadi. Jadi makna ikhlas itu pada asalnya adalah suci, tulen, ya. Maka kesucian, ketulenan hati ini, yaitu dengan sepenuhnya hanya ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, apa saja yang ia amalkan, ia lakukan. Maka karena amalnya yang sedemikian suci dan tulen inilah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjanjikan rizki, balasan yang luar biasa. Teman-teman, puan-puan sekalian, sebagiannya disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Fawakihu wahum mukramun, ayat yang ke-42. Fawakihu wahum mukramun, yaitu buah-buahan yang lazat serta mereka mendapat penghormatan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, di dalam Al-Quran semua urutan-urutan, ya, tertib yang diletakkan di dalam kalimat per kalimat itu membawa makna tersendiri. Dalam ayat-ayat yang lain juga kita akan mendapatkan urutan-urutan yang lebih kurang sama, bahwa ganjaran ataupun pahala di akhirat nanti, yaitu di surga, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, amin Allahumma amin. Itu yang disebutkan pertama kali fawakih, fakihah, ya. Misalnya di surah Al-Waqi'ah, ya, itu yang disebutkan juga pertama kali fakihah, ya, ala surunin mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyar, ya. Jadi buah-buah nampaknya adalah merupakan
hal atau makanan yang membawa selera, yang menyehatkan, ya. Maka disebut pertama kali di sini. Dan di dalam ayat ini, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk nakirah, tapi juga jamak, ya. Fawakih itu jamak daripada fakihah, ya. Kebanyakan dalam ayat-ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutnya dalam bentuk nakirah ini. Artinya nakirah itu adalah secara umum apa saja bentuk buah-buahan, ya. Sama ada disebut secara mufrad fakihah ataupun fawakih, maknanya lebih kurang sama. Karena fakihah itu dalam bentuk nakirah, dan nakirah adalah bentuk umum, maknanya umum, tidak tertentu satu buah-buahan saja, ya. Fawakih di sini memiliki makna yang lebih karena dalam bentuk jamak. Dan jamak adalah plural, ya, berwarna-warni, ya. Di dalam surah yang lain pun disebutkan sangat bermacam-macam, ya. Di surah Ar-Rahman, ya, disebutkan bahwa termasuk di situ ada nakhl, ada rumman, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian di samping itu mereka itu dalam keadaan dimuliakan, wahum mukramun, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan merasa dalam satu jamuan, ya, kita akan merasakan betapa makna mukramun ini sangat berarti, ya. Karena di dalam satu perkumpulan, ya, mukramun ini adalah dihormati, dihargai, ya, dijamu dengan dengan penuh keramah tamahan, ya. Artinya di dalam surga nanti hamba-hamba Allah yang mukhlasin ini, yang hatinya dibersihkan dari sifat-sifat tercela ini, orang tersebut selalu mendapatkan perhatian. Perhatian di sini adalah, kalau kita merujuk pada ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, adalah perhatian dari para malaikat, ya. Para malaikat, ya, selalu menyapa, selalu memberi salam, ya. Artinya betul-betul orang yang ikhlas ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian hormat sekali. Lain kalau dicuekin, ya, orang kalau dicuekin kan tidak nyaman, ya. Meskipun disediakan makanan yang banyak tapi dicuekin oleh tuan rumahnya, rasanya gimana? Tidak nyaman, kan? Meskipun makanan banyak tapi dicuekin, tidak disapa, ya. Beda kalau diberi hidangan, disuguhi hidangan yang luar biasa, dan pada waktu yang sama kita juga selalu
dipersilahkan, selalu disapa dan sebagainya. Inilah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas itu. Ayat yang selanjutnya, fi jannatin na'im. Ya. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Ya. Jannat an-na'im. Ya. Tuan-tuan Bapak sekalian, sebagai penghormatan yang sangat tinggi tadi, hamba-hamba Allah yang ikhlas ini ditempatkan di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Ya. Kemudian disebutkan lagi kenikmatan yang seterusnya, ala sururin mutaqabilin. Ayat yang ke-44. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Tuan-tuan Bapak sekalian, kalau di dalam Al-Quran, ya, nikmat yang di surga yang berkaitan dengan surur, ya, surur bukan surur ya, tapi surur. Surur ini adalah jamak dari kata sarir, ya, katil, ranjang. Jadi kalau disebut ranjang itu apa isinya? Maka di surah Al-Waqiah itu lebih apa namanya juga disebutkan alal araiki, ya, yang zurun, ya, ala sururin mutaqabilin di sini, ya. Kemudian di surah-surah yang lain, di surah Yasin, ya. Jadi tuan-tuan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hamba-hambanya yang bersih hatinya ini, hanya segala sesuatu yang dilakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dijanjikan dengan janji-janji yang sedemikian, ya. Ala sururin mutaqabilin. Dan ini adalah merupakan, kalau kita melihat sejarah atau membaca sejarah manusia, ya, sejak dahulu sampai sekarang, bahkan nampaknya hingga kiamat, ya, itu bentuk-bentuk kesenangan ya memang hanya ini saja. Manusia itu senang itu ya begini-begini aja kesenangannya itu, ya. Orang sampai melakukan segala sesuatu, jungkir balik, mencari rezeki, bahkan sebagian itu dengan cara sikut kanan sikut kiri, semuanya itu ujung-ujungnya adalah untuk urusan ranjang, ya. Maka tuan-tuan Bapak sekalian, hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam amalnya tidak mungkin untuk melakukan perkara-perkara yang menyakitkan orang lain, apalagi hanya untuk memuaskan diri sendiri, hanya untuk memuaskan nafsunya. Sama sekali tidak ada di dalam
hati seorang yang ikhlas tersebut. Karena apa yang dilakukan semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala sesuatu yang dilakukan itu mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan, ya. Yaitu mengikuti aturan-aturannya, mengikuti koridor syariat yang telah ditentukan olehnya. Jadi tidak mungkin untuk berbuat jahat sedikit pun kepada orang lain, jangankan kepada orang, kepada dirinya pun juga ia tidak mungkin untuk melakukan itu. Karena dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu ya hanya mengikuti aturan, mengikuti perintah, mengikuti kehendak majikannya. Dalam hal ini hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka karena sikapnya yang sedemikian patuh, dia menahan nafsu, menahan diri, menahan segala-galanya di dunia ini, maka itulah yang Allah janjikan di akhirat nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehormatan yang sedemikian tingginya, fi jannatin na'im, yaitu di surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin, ya, mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Kalau di dalam surah Al-Waqi'ah itu diceritakan lebih rinci lagi, ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Furush marfu'ah ya ini surur. Furush itu sama, firash jamaknya furush, sarir jamaknya surur, ya. Jadi dikadil-kadil, diranjang-ranjang, yang ditinggikan, ya. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menjadikan perempuan-perempuan pasangannya itu selalu dalam bentuk atau dalam keadaan pemula, ya, artinya awal. Dalam hari ini adalah perawan kalau perempuan tuh, ya. Uruban atroba, yang selalu perawan dan usianya pun usia-usia memang usia-usia muda semua. Sweet 17 katanya, Masya Allah. Ini kasihan nanti ibu-ibu protes semua nanti itu. Yang sudah lebih dari 30 itu protes semua. Jangan takut ibu-ibu semua, ya. Nanti di surga ibu-ibu semua itu jadi perawan semua. Dengan syarat. Nah, dengan syarat taat kepada suami, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Itu syarat utamanya, ya. Uruban atraba. Ya. Li ashabil yamin. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dan disiapkan, disediakan oleh Allah taala untuk ashabul yamin. Ya. Yaitu orang-orang yang mendapat keuntungan, ya. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Ka'as itu gelas, ya. Jadi di dalam Al-Quran dan juga bahasa Arab, ka'as itu sudah menjadi satu ungkapan bahwa itu adalah gelas yang isinya arak, isinya khamar, ya, itu ka'as, ya. Maka di surga nanti hamba-hamba Allah yang mukhlasin tadi itu tiada henti-hentinya, selalu diedarkan, ya. Dalam ayat yang lain yang mengedarkan itu siapa? Wildanun mukhalladun. Wildan. Jadi waitressnya itu adalah anak-anak yang muda-muda, kecil-kecil itu, ya, yang ramah-ramah, lucu-lucu, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, ya, itu selalu mengedarkan itu. Ya. Tapi di sini digunakan sighah bina majhul, yutafu alaihim. Jadi siapa yang mengedarkan itu nggak disebut di sini, tapi di ayat lain disebut. Inilah, maka dalam mentafsirkan Al-Quran itu kita perlu tahu ayat-ayat yang berkaitan. Bisa nyambung, kalau nggak tahu ayat yang berkaitan nggak nyambung. Maka Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'dha. Ya, Al-Quran itu mentafsirkan sebagiannya dengan yang lain. Jadi tidak bisa ayat yang ini kemudian single out, ya, daripada ayat-ayat yang lain, tidak. Mesti kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in, ya. Jadi gelas-gelas, ya, yang ada isi yang berisi arak ini, ya, ini diisi dari sumber-sumber aslinya. Dan sumber-sumber aslinya ini di dalam surga itu mengalir seperti sungai-sungai, seperti yang diceritakan dalam salah satu ayat juga dalam satu surah, di surah Muhammad, ya. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun mimma'in ghairi asin wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamril lazzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Subhanallah, ya. Jadi kita itu betul-betul kalau dalam bahasa Jawa itu disegurah, gitu, ya. Itu dihamparkan semua kenikmatan-kenikmatan ini. Terserah kita mau ngambil yang mana, ya. Mau ngambil sendiri oke, mau yang dari pelayan-pelayan oke, semuanya bebas, ya. Bayda'a lazzatil lisyaribin. Ayat yang ke-46, minuman itu putih bersih
bayda, ya, lazzatil lisyaribin. Minuman itu putih bersih lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, minuman-minuman yang selalu disuguhkan itu, ya, dalam ayat ini adalah disebutkan warnanya putih bersih, artinya murni, ya. Biasanya kalau putih itu ya murni, ya, bersih, lagi lazat rasanya. Dan diceritakan dalam beberapa hadis bahwa kelazatan nikmat surgawi itu tidak berkurang, tidak seperti kelazatan di dunia. Di dunia ini kalau kita sudah mencicipi sekali dua kali, itu yang ketiga keempat sudah rasanya sudah semakin hambar, semakin bosan. Tapi kalau di surga ini, subhanallah, lazat ini tidak akan berkurang, bahkan semakin bertambah-tambah. Masya Allah, ya. Subhanallah, ya. Jadi inilah janji, ya, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mukhlasin tadi. La fiha gaulun walahum anha yunzafun. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk karena menikmatinya. Kalau dalam Al-Waqiah tadi, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya. Sakit kepala. Jadi tidak membuat sakit kepala, apalagi membuat yang koplo itu, tidak ada koplo, tidak ada. Obat sakit kepala. Jadi di surga itu semuanya memang lazat semua, ya. Maka sungguh adalah keliru, ya, orang yang hatinya betul-betul tertutup kalau tidak tertarik dengan janji-janji surgawi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di dalam ayat-ayat ini, ya, masih dilanjutkan lagi ayat yang ke-48, wa indahum qasiratut tarfi ain, ya, wa indahum qasiratut tarfi ain. Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Ini akan jadi hakikat nanti. Di sini cukup dibayangkan saja. Sekarang ini kita bayangkan saja, ya. Jadi teman-teman sekalian, istilah qasiratut tarfi ini juga kalau kita bisa membayangkan yang ada di dunia saja, ya. Namanya seorang lelaki itu kalau pasangannya matanya masih ke kanan ke kiri, kira-kira gimana, Pak Rusdi? Kira-kira kalau pasangannya masih lirik sana gimana? Jaga awas itu, ya. Ngawasi Pak Rusdi, ya. Bidadari di surga ini qasiratut tarfi, artinya dia sudah tidak memandang siapa lain lagi, hanya untuk kita. Masya Allah, ya. Cuma di sini Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat yang seperti ini itu sangat dibenci oleh kaum feminis.
Kaum feminis yang begini ini sialan katanya. Jadi mereka merasa dijadikan objek. Ya. Tapi kita perlu tahu Bapak dan Ibu sekalian ya, Al-Quran ini ingin menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya. Dan yang tahu posisi sebenarnya manusia adalah zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang hidup di dunia ini kita harus ada leadership, itu harus ada. Maka seorang lelaki itu harus menjadi leader. Kalau tidak bisa menjadi leader, jangan menjadi laki-laki. Ya. Laki-laki mesti jadi leader di rumahnya. Ya. Makanya dalam banyak ustadz-ustadz penceramah-penceramah dan sebagainya itu yang viral juga, ya. Karena orang laki-laki itu menjadi leader, ya, maka dia akan ditanyakan semuanya tentang baik dan buruknya anggota keluarga, anak, istri, semua itu tanggung jawab suami. Tapi tidak ada tanggung jawab istri. Ya. Maka inilah kedudukan yang memang harus ditempatkan pada tempatnya. Ya. Maka kelirunya kaum feminis di sini, ketika mereka kemudian memprotes ya, mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan yang dibeda-bedakan di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi, teman-teman dan pemirsa sekalian, Al-Quran mengajarkan kepada kita ya, untuk mengenali segala sesuatu itu seperti adanya, sebagaimana adanya, as the way it is, ya. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu, ya. Diteruskan lagi sifat-sifat dari bidadari tadi, ka'annahunna baydun maknun, putih kekuning-kuningan. Aduh, langsung hei gitu ya. Seolah-olah mereka telur burung kasuari yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu memang kita simpan dulu imajinasi ini. Insya Allah akan kita dapatkan di surga nanti. Amin Allahumma amin. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, yang sudah jam 10 juga ini. Tapi semakin malam makin ini ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah untuk selanjutnya kita simpan pada majelis Zanzabil yang akan datang insya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan usia panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan kesabaran untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhlas dalam semua ibadah kita. Amin Allahumma amin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikian teman-teman sekalian, mungkin mau dibuka sesi tanya jawab atau tak? Ada pertanyaan? Jangan bertanya wujudnya bagaimana ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minta maaf Prof, saya tanya satu soalan saja. Apakah istri-istri kita nanti akan menjadi bidadari di surga juga? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, istri-istri pertanyaannya Prof. Istri kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, istri-istri kita, ya, istri-istri kita nanti insya Allah seperti nas-nas yang ada di dalam Al-Quran tadi, itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendamping kita, tentu saja. Ya. Ketua istri Menjadi pendamping-pendamping kita semua. Maka kita selalu yang mengajak istri kita untuk bersama-sama kita ajak ke surga itu. Jangan sampai ya, ini juga sebetulnya untuk istri-istri ini, ibu-ibu semua, perlu untuk difahami ya, bagaimana supaya memang selalu bersama suami. Sebab jika keliru, jangankan istri-istri kita sendiri, istri Nabi saja itu ada yang tidak bersama Nabi, ya, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut, ya, karena mendustakan ajaran suaminya, tidak mau mengikuti suaminya, tidak mau mentaati suaminya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya tidak akan bersama suaminya, ya. Oleh itu, agar suami dan istri ini ya bersama-sama mulai di dunia hingga di akhirat nanti, maka ya mari kita jadikan ya, kita tumbuhkan ya rumah tangga ini, suami dan istri dan anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya dengan itu insya Allah pasangan-pasangan suami istri di dunia ini akan kekal abadi hingga di akhirat nanti. Jadi itulah saya rasa ya Bapak dan Ibu sekalian, mengenai apakah itu bidadari, wallahu alam, mafhumnya ya bidadari. Kalau mafhum dari ayat-ayat yang ada itu, ya. Karena istri-istri itu akan ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi muda lagi, ya, dan setiap kali itu menjadi perawan selalu, ya. Inilah janji pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang mukhlasin tadi. Demikian saya rasa Ustaz ya. Terima kasih. Mau melanjutkan pertanyaan beliau. Ini saya yang susah ini. Di sini bujang lampu ini. Mudah-mudahan surga sama istri lah. Kalau istri di surga nanti kan sebagai pendamping suami. Akan tetapi kalau istri ketika di dunia ditinggalkan suaminya, kawin lagi otomatis punya dua suami. Satunya cerai atau bercerai meninggal. Nah ini posisinya nanti di akhirat pendamping siapa suami di akhirat ini? Terima kasih.
Bagi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya. Jadi itu bukan perkara sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mudah saja. Itu semudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang pertama kali. La qadarallah, ya, misalnya seorang suami meninggal, kemudian istri itu diperistri oleh orang lain lagi. Posisinya nanti di akhirat seperti apa? Allah yang akan mengaturnya nanti. Kita tidak usah ikut campur. Berarti membayangkan saja. Akan diundi. Jadi Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Kita tidak perlu ikut campur mengatur-atur nanti. Ya. Kita yang penting kita ikuti saja apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Nanti di akhirat kita akan disuguhi tadi, ya. Inna ansha'nahunna insya'a, ya. Faja'alnahunna abkara uruban atroba, ya. Jadi itu sudah lebih dari cukup, saya rasa, ya. Jadi demikian Ustaz jawaban saya. Terima kasih. Sudah ya Ustaz ya. Sudah. Jangan dilanjutkan lagi ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kita kedatangan tamu istimewa, orang lama tetapi baru. Kalau jemaah Jazabiyah pada malam hari ini banyak yang pakai syal atau sorban dari Palestina, iya kan? Nah, beliau ini sudah mengalaminya sendiri. Dan kebetulan orangnya ada di sebelah saya. Beliau adalah Ustadz Zikru yang pada malam hari ini kembali datang ke Brunei bersama istrinya, Ibu Santi. Beliau dulu sebelumnya bekerja di Brunei Times di Brunei Darussalam, dan selanjutnya beliau tinggal di Istanbul ya Ustaz ya, dan banyak mengamati mengenai Jazirah Nabi, jadi Syria, wilayahnya Syria termasuk Palestina dan sebagainya. Tanpa berpanjang lebar, marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit pengalaman beliau. Oh iya, beliau juga adalah sahabat dari Ustadz kita, Profesor Anis. Beliau adalah salah satu editor buku atau disertasi dari Prof. Anis. Tanpa berpanjang waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan pengalaman beliau, baik itu di Palestina ataupun di negara Jazirah Arab yang lainnya. Dan kami persilakan Ustadz Zikru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Anis Malik Toha, hafizahullah ta'ala, Ustaz Ahmad Dhafir, apa kabar Ustaz? Dr. Nabil, Bapak, semua yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kucintaikan Allah. Senang sekali bisa berada di sini lagi, dan di malam yang mulia ini dan hari yang mulia ini, saya tadi memperhatikan satu-satu wajah bapak-bapak, saudara-saudara yang asyik bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak benar keikhlasan dan kerinduan ketemu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin.
saya jadi teringat bahwa tahun lalu, ini karena pekerjaan juga ya Mas Doni, 2 tahun terakhir ini jadi sering mondar-mandir antara Istanbul dengan Mekah. Allah kasih kesempatan untuk umroh. Bulan November tahun lalu, saya untuk kesekian kalinya di tahun 2023 itu diberi kesempatan Allah untuk umroh, kemudian berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Tapi suatu peristiwa terjadi yang saya belum pernah mengalaminya. Karena kalau sudah di Madinah, pasti ya kita nggak pengen kemana-mana selain berziarah ke makam beliau. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya malu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beberapa meter di depan makam beliau, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba lutut saya ini lemas sekali, dan saya bersandar di tembok, dan kemudian nggak bisa menahan air mata saya berhenti. Sampai saya ditanya oleh orang di situ, kenapa Pak? Saya nggak bisa jawab. Sampai kemudian saya berusaha recompose ya, perasaan saya, dan kemudian saya tanpa sadar keluar dari lisan saya bahwa saya ini malu di hadapan Rasulullah SAW karena ribuan saudara-saudara saya dibantai di Gaza adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Hari ini sudah lebih dari 330 hari mereka berperang melawan penjajah Zionis Israel. Suatu perang yang mereka namakan Taufan Al-Aqsa. Tanggal 7 Oktober tahun 2023, Panglima Perang Mujahidin Gaza, Syekh Muhammad Daif, itu berpidato dan disiarkan ke seluruh dunia, menyerukan bahwa apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa yang sudah lebih dari 100 tahun ini, genap 106 tahun dijajah sejak Inggris. Jenderal Edmund Allenby masuk ke Masjidil Aqsa bulan Desember tahun 1917 di Perang Dunia Pertama. Kemudian 31 tahun kemudian Inggris menyerahkan Palestina dan seluruh kawasan itu kepada Zionis Israel. Berdirilah negara palsu yang namanya Israel. Alhamdulillah di Asia Tenggara ini tinggal 3 negara yang tidak mau mengakui keberadaan negara palsu itu. Di antaranya negara yang sedang kita tempati tinggal ini, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Republik Indonesia nggak mengakui. Kita tidak pernah mengakui adanya negara yang namanya Israel. Karena bagi kita yang ada di sana itu adalah negerinya kaum muslimin, masjidnya kaum muslimin, di mana ketika kaum muslimin berkuasa di sana, semua agama bisa tinggal di sana dengan aman dan damai. Tapi sejak dijajah oleh orang kafir, sejak itulah selama 1 abad lebih, umat Islam tak henti-hentinya di bawah penindasan dan kezaliman. Jadi Syekh Muhammad Daif mengumumkan bahwa apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, mewakili kehormatan umat Islam sedunia. Kami kenal ataupun nggak kenal mereka, bahkan disebut satu persatu, dari Maroko di Maghrib, di Maroko, Aljazair, Yaman, Libya, sampai ke Jakarta pun beliau sebut, Indonesia. Kami mewakili dan menyerukan umat Islam sedunia.
ketika membaca pidato beliau dan menyimak pidato beliau itu, terus terang sebagai seorang wartawan dan juga penikmat sejarah, saya teringat di bulan yang sama tahun 1945 tanggal 22 Oktober, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menyerukan resolusi jihad dengan kalimat-kalimat yang mirip sekali dengan Syekh Muhammad Blaifi, di mana tanggal 21 dan 22 Oktober para ulama di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan kemudian menghasilkan apa yang disebut resolusi jihad. Hari itu sekarang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Tanggal 22 Oktober kita setiap tahun memperingati Hari Santri Nasional. Intinya Hari Santri Nasional itu apa? Peran ulama dan santri Indonesia mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945, yang salah satu hasil dari pergerakan itu adalah tanggal 10 November tahun 1945 tidak pernah ada kejadiannya Jenderal Inggris sampai tewas di pertempuran melawan orang kampung kecuali di Surabaya. Jadi kalau bapak-bapak nanti pulang kampung, mampir ke Surabaya, ada Museum Tugu Pahlawan di tengah kota Surabaya. Saya sarankan bawa anak-anak kita ke sana. Nah, nanti ada suaranya, pidatonya Bung Tomo yang luar biasa, menggelegar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mulia Allah, apa yang sedang berlangsung di Gaza ini sangat berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan setiap malam Jumat di Majelis Zanjabil ini. Dulu waktu tinggal di Brunei dan kemudian bekerja di Brunei Times selama 10 tahun, meskipun tidak terus-terusan mungkin di Brunei, lebih banyak di luarnya, di Suriah, di Palestina, di Mesir, terakhir di Istanbul kemarin. Saya mengira, wah, enak sekali kerja di Brunei. Ini adalah sebuah privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya aman, nyaman, namanya Darussalam, the abode of peace. Ya. Tapi setelah Allah izinkan kami masuk ke Gaza dan menyaksikan 2 juta saudara kita itu dipenjara, dan selama ya mungkin 17 tahun terakhir ini ada 5 perang besar mereka menghadapi penjajah Israel, pemahaman saya terbalik. Justru nyungapunten, mereka itulah yang sedang mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Surganya dekat. Ya. Kita saksikan, saya yakin bapak dan ibu-ibu juga menyaksikan video-video bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak itu mengangkat anaknya yang sudah tidak ada kepalanya lagi, jenazah anaknya, dan kemudian apa yang keluar dari lisan mereka? Ya Rabb, khudh minna hatta tardah. Ambil semua dari kami ya Allah sampai kamu ridho. Di dalam pertempuran yang sengit, desingan peluru, bom yang berjatuhan. Kalau ada internet, kita telepon ke sana. Saya tanya, gimana kabar kalian di sana? Jawaban mereka, kalimat pertama yang mereka ucapkan, Alhamdulillah nahnu ma'allah. Nggak ada mengeluh sama sekali. Nggak mengeluh sama sekali. Kami dihujani bom, kami sendirian di sini. Nggak ada. Jadi mereka itu hidup di dunia yang agak lain. Seakan-akan di sebelah kamar mereka ini sudah pintu surga, pintu jannah. Dan memang semangat di dalam Al-Quran, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa
orang-orang yang sedang berada dalam ujian, itu nadanya berbeda dibandingkan dengan nada kalimat-kalimat Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang dalam keadaan hidup tenang dan damai. Beda. Kalau nih, sebagai contoh, saya mohon izin, nggak banyak-banyak. Kalau kalimatnya Allah kepada mereka itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ahzab ayat 22. Ini cerita tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika kecemasan dan ancaman dari orang-orang kafir itu sampai ke atas lehernya para sahabat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan ketika orang-orang mukmin itu melihat pasukan-pasukan atau golongan-golongan yang bersekutu itu mengepung mereka, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Nggak ada sedikit pun rasa takut dan cemas itu. Ini yang dijanjikan Allah. Ya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Minal mu'minina rijalun, di antara mereka ada laki-laki, sadaqu ma'ahadu, yang berpegang dan membuktikan janjinya kepada Allah. Ahadullahu alaihi, faminhum man qada nahbahu, dan maka di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu dipanggil oleh Allah. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janjinya mereka. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang hidupnya dalam keadaan seperti kita ini, di Indonesia, di Brunei, di Istanbul, dalam keadaan aman, dalam keadaan berlimpah kenikmatan, kenyamanan hidup dari Allah, nadanya Allah itu seakan-akan sedang mewarning kita, memperingatkan kita, tidak semesra yang tadi itu. Malah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian cobaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak dan sekalian Allah, sebagai penutup, tadi siang sholat zuhur di Jami Asr Al-Waqiyah, Jami masjid favorit karena dekat dengan tempat tinggal dulu di Gadong. Saya tersentuh sekali karena imamnya membacakan qunut nazilah. Qunut nazilah itu artinya qunut musibah. Dan setelah saya tanya tadi, ternyata di setiap waktu ini sudah hampir setahun ini dibacakan di setiap waktu, 5 waktu. Masya Allah. Sudah 3 tahunan dah. Sudah 3 tahunan. Artinya ini adalah suatu kesadaran yang dilembagakan di negeri Brunei Darussalam ini, dan kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa-doa kita itu sebagai keikutsertaan kita dalam menjaga dan membela Masjidil Aqsa. Amin. Dan juga saudara-saudara kita di sana. Karena qunut nazilah itu riwayatnya adalah Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat dalam 2 peristiwa, Al-Rajim dan Bi'rul Ma'unah. Ada lebih dari 70 orang yang para penghafal Quran yang dibunuh oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Maka kalau dihitung 330 hari sekarang ini, jumlah yang sudah dibunuh di Gaza itu lebih dari 51.000 orang. Artinya setiap hari yang dibunuh itu sekitar 154 orang. Mungkin yang hadir dalam pengajian Zanjabil ini nggak sampai segitu sekarang. Ada 70 orang, 60 orang, 70 orang kira-kira. Yang dibunuh rata-rata di Gaza 154 orang per hari selama 1 tahun ini. Artinya qunut nazilah, doa kita
kita sebarluarkan informasi, dan saya sungguh terharu melihat sorban-sorban Palestina yang diselempangkan. Ini merupakan pernyataan solidaritas tadammun yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang meskipun jaraknya jauh di sini, tetapi juga bersama-sama mereka. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang tidak ikut berjihad tetapi ikut mendukung dan mendorong pasukan jihad yang ada di depan, maka dia dianggap oleh Allah bersama-sama berjihad dengan para mujahidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pengajian Zanjabil ini dikekalkan oleh Allah SWT kebaikannya, dan semua yang dicita-citakan, diharapkan, didoakan, diterima oleh Allah. Begitu juga untuk mereka yang telah mendahului kita, Ustaz Imran, Ustaz siapa lagi? Ustaz Abdurrahman Haki, ya, guru kita Ustaz Abdurrahman Haki. 3 tahun yang lalu kami sempat menyerahkan dami sebuah buku yang kita terbitkan. Hari ini saya minta izin untuk menyerahkan buku yang sudah terbit itu kepada guru kita. Jadi guru kita Ustaz Abdurrahman Haki menerima draftnya. Guru kita yang sekarang Ustaz Anis Malik menerima buku yang sudah diterbitkan. Judulnya Buku Emas Baitul Maqdis, Makalah-makalah Pilihan Menuju Pembebasan Tanah Suci. Ini isinya semuanya adalah makalah-makalah ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan ditulis oleh berbagai ulama dunia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa dibedah di pengajian Zanjabil. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zikru, sebuah pengalaman yang mengharukan. Tentunya Ustaz di sini sampai tanggal 8 ya Ustaz ya, bulan silap saya. Hari Ahad. Mungkin ada kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang lebih banyak mengenai pengalaman-pengalaman Ustaz selama di negara Jazirah Arab. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, maka sampailah kita kepada akhir acara kita. Tapi sebelumnya marilah kita membacakan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, dan dimanapun umat Islam berada. Tentunya untuk kita semua di sini. Untuk itu kami mohon kepada guru kami Prof. Anis untuk membacakan doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma a'tait wa lakal syukru 'ala ma an'amta bihi wa awlait. Nastaghfiruka Allahumma min jami'id dhunubil khataaya wa natubu ilaik. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nar masirana waj'al al-jannata hiya daruna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la 'aiban illa satartah
ولا عدوا إلا خذلته ودمرته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وارفع عنهم الشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن وشرور الحروب والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.